Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 214. Dong Suebing dipukul dan mundur 3 langkah dan jatuh ke tanah sambil memeluk dadanya. Brengsek, Dong Suebing akan meledak. Wakil Kepala Biro Keamanan Umum Kabupaten marah sepanjang jalan. Jika kata-kata itu digunakan, dia akan terlalu malu menghadapi orang lain. Dia tidak boleh membiarkan ini terjadi, tapi dia ingat dia hanya punya 1 menit kembali tersisa. Pemindai itu sepertinya petarung yang baik. Bahkan jika dia kembali ke 1 menit yang lalu dan berhasil menghindari pukulan itu, serangan baliknya mungkin tidak cukup untuk menjatuhkannya. Ini berbeda dengan beberapa pertarungan sebelumnya. Pembalapnya memiliki pukulan yang kuat dan Dong Suebing tidak bisa menang meski telah melatih seni bela diri selama beberapa hari sebelum dipindahkan ke level akar rumput. Inilah batas kekuatan. Apa yang harus saya lakukan? Sopir itu memandang Dong Suebing, yang sedang berjuang untuk bangkit kembali dan mengulurkan tangan untuk meraih ibu dan putrinya, bertekad untuk membawa mereka kembali bersamanya. Dong Suebing tahu hanya 1 panggilan telepon yang diperlukan untuk menangkap pengemudi ini dan bosnya, tetapi setelah dipukul, dia menjadi marah. Dong Suebing menatap pengemudi yang sehat itu dan tiba-tiba, dia mendapat ide. Di masa lalu, Dong Suebing menggunakan kekuatan dengan kontrol back beberapa kali, dan kemudian, dia mengetahui bahwa dia dapat mengatur waktu back. Misalnya kembali 5 menit dan waktu akan kembali ke 5 menit. Apakah mungkin jika back digunakan dalam hitungan detik, bukan menit? Dong Suebing pelan-pelan. Kembali 40 detik. Segala sesuatu di depannya bersinar, dan Dong Suebing tidak bisa lagi merasakan sakit di dadanya. Itu benar, pergilah. Jadi bagaimana jika kamu kaya? Para penonton marah dan mulai meneriaki pengemudi. Dong Suebing sangat gembira. Dia kembali ke 40 detik yang lalu. Tepat 40 detik, itu bukan urusanmu. Namun sebelum Dong Suebing sempat bereaksi, pengemudi tersebut melayangkan pukulan dan memukul dada Dong Suebing lagi. Keparat, Dong Suebing akan meledak, sial. Kembali 3 detik, itu bukan urusanmu. Tinjunya semakin dekat. Kali ini, Dong Suebing tidak memikirkan hal lain. Dia mundur dan menghindari pukulan itu dengan mudah. Dia kemudian mengangkat kakinya dan menendang paha pengemudi itu. Pengemudi itu mencibir dan menggunakan tulang keringnya untuk menahan tendangan Dong Suebing sambil menggunakan sikunya untuk memukul wajah Dong Suebing. Bam! Dong Suebing hampir pingsan karena pukulan itu. Brengsek! Kembali 2 detik. Di depan mata Dong Suebing ada siku pengemudi itu. Dong Suebing tahu ke arah mana pengemudi akan menyerang, dan dia meninju ke udara. Detik berikutnya, siku pengemudi muncul, dan bam! Pukulan Dong Suebing mengenai titik vital di lengan. Sopir itu merasakan sakit dan memandang Dong Suebing dengan kaget. Ia tidak menyangka pemuda kurus ini adalah ahli bela diri. Dia tidak lagi meremehkan Dong Suebing dan menghindari pukulan Dong Suebing berikutnya. Tiba-tiba, pengemudi itu maju ke depan dan menendang lutut Dong Suebing. Ah! Dong Suebing menjerit kesakitan dan merasakan tempurung lututnya hancur. Keparat ker, saya tidak percaya saya tidak bisa menang. Kembali 4 detik, 40 cm, 30 cm, 20 cm pengemudi hampir sampai di depan Dong Suebing. Pembeli mengira serangan mendadaknya telah mengejutkan Dong Suebing, tetapi Dong Suebing tahu dengan jelas kemana dia akan melakukan serangan selanjutnya. Sebelum pengemudi sempat melepaskan tendangannya, Dong Suebing melakukan serangan balik. Konsumen ingin memindahkan bebannya ke kaki lainnya dan melakukan tendangannya, Dong Suebing menendang dengan seluruh kekuatan. Dia mengincar kaki lainnya, dan pengemudi menyadarinya. Dia mencoba menghindar, tapi seluruh bebannya bertumpu pada kaki itu dan tidak bisa bereaksi cukup cepat. Dalam hitungan detik, tendangan Dong Suebing mendarat di lutut pengemudi. Retakan. Sopir itu menjerit kesakitan dan jatuh ke tanah. Namun ia adalah petarung berpengalaman dan memberikan tendangan keras kepada Dong Suebing saat ia mendarat di tanah. Dong Suebing ditendang dan juga jatuh ke tanah. Brengsek. Kembali 2 detik. Waktu kembali ke 2 detik yang lalu, dan Dong Suebing mengangkat kakinya. Tendangan sapuan pengemudi berjarak sekitar 20 cm dari Dong Suebing dan Dong Suebing melangkah dengan keahlian tenaga. Ambil kembali. Kakinya mendarat di tulang kering pengemudi itu. Kaki dan lutut manusia adalah yang paling rapuh.
Sopirnya langsung menjerit kesakitan dan berkeringat deras. Ini adalah pertama kalinya Dong Suebing dipukuli dengan kejam. Meskipun dia telah menggunakan beg setelah diserang beberapa kali, dia masih ingat rasa sakit yang dideritanya. Dia sangat marah dan mendekati pengemudi dan menginjak perut pengemudi. Aar, sopirnya muntah. Dong Suebing telah melampiaskan amarahnya dan memarahinya. Kamu ingin menculik mereka di depan banyak orang. Ah, siapa yang memberi izin untuk melakukan ini? Dari sudut pandang Dong Suebing, ini adalah pertarungan yang sulit, tetapi berbeda dari para penonton. Semua orang melihat Dong Suebing yang menjatuhkan kurus lawan yang lebih besar darinya dengan mudah. Banyak orang yang terkejut dan merasa bahwa pengemudi berotot itu tidak berguna. Dia kalah dalam beberapa langkah. Untuk apa semua otot itu? Hanya segelintir orang yang tahu bahwa bukan pengemudinya yang lemah. Pemuda itu terlalu pandai bertarung. Dia sepertinya tahu di mana pengemudi itu akan menyerang. Penonton mulai menyeringai. Bagus sekali. Orang seperti ini harus diberi pelajaran. Yu Qianqian gemetaran dalam pelukan ibunya. Ta, ayo pergi dari sini. Oke. Yu Meixia melihat ke arah pengemudi di lantai, lalu ke Dong Suebing. Terima kasih. Dong Suebing tersenyum. Jangan sebutkan itu. Cepat dan kemasi barang-barangmu. Jangan membangun toko di pinggir jalan di masa depan. Yu Meixia menyeka air matanya dan berterima kasih lagi pada Dong Suebing. Sebenarnya Dong Suebing lah yang ingin berterima kasih padanya. Tanpa kejadian ini, dia mungkin tidak akan pernah menemukan cara baru dalam menggunakan beg. Setelah hari ini, kekuatannya tidak terbatas pada penggunaan sekali sehari. Ini akan menjadi 1 menit dan dapat digunakan berkali-kali. Jika dia menggunakan beg 1 detik, dia bisa menikmati sebanyak 60 kali. Tentu saja, dia masih perlu bereksperimen dengan kekuatan untuk melihat apakah hal ini mungkin. Jika dia benar-benar bisa menggunakannya berkali-kali, kemampuannya tidak akan terbatas, dan dia bisa melakukan lebih banyak hal padanya. Misalnya, jika Dong Suebing menggunakan kekuatan dalam pertarungan, 2 atau 3 lawan pun bukanlah tandingannya. Jalan Sang Pin. Dong Suebing mengabaikan pengemudinya, yang masih meneriakkan rasa sakit di lantai dan pergi membantu Yu Meixia dan Yu Qianqian mengemas barang-barang mereka. Saat mereka hendak berangkat, seseorang turun dari kursi penumpang belakang Audi. Usianya sekitar 30 tahun, memiliki hidung pesek dan alis tipis. Dia sepertinya memegang posisi manajemen tinggi. Kamu ingin melarikan diri setelah memukul orang. Zhao Yan memandang mereka dengan dingin. Kalian semua tidak diperbolehkan pergi hari ini. Yu Meixia panik dan memeluk putri di perkemahan. Dong Suebing memandangnya. Anda memerintahkan sopir Anda untuk menculik wanita di sepanjang jalan, dan Anda masih berpura-pura Anda benar, kan? Anda tidak buta dan seharusnya melihat apa yang terjadi. Bukan saya yang memukul pengemudi Anda. Sopir Andalah yang mencoba menabrak saya terlebih dahulu dan saya hanya membela diri. Haha, saya masih belum menjalankan tanggung jawab Anda dan Anda mencoba membujuk saya. Bagus, saya ingin melihat bagaimana Anda akan menghentikan kami pergi. Kerumunan itu berteriak, dia hanya membela diri. Pria itu pantas mendapatkannya. Kami semua melihat bahwa pengemudi itulah yang mencoba menabrak pemuda itu terlebih dahulu. Wajah Zhao Yan berubah dan menatap Dong Suebing dan Yu Meixia. Bagus, kalian semua bertanya. Dia memegang teleponnya dan seharusnya melakukan beberapa panggilan ketika dia berada di dalam Audi. Hah, Dong Suebing berbalik dan berkata, "Kakak, ayo pergi. Aku akan mengirimmu kembali." Yu Meixia memandang Dong Suebing dengan mata berkaca-kaca. "Maaf, aku telah menimbulkan masalah bagimu." Dong Suebing menjawab dengan acuh tak acuh. "Ini bukan apa-apa. Berhentilah menangis. Semuanya akan baik-baik saja." Tiba-tiba, terdengar sirene polisi, dan mobil polisi yang menyala-nyala berhenti di dekat keramaian. Kedua petugas itu turun dari mobil polisi dan mulai membubarkan massa. "Pergilah, pergilah." Mereka berjalan cepat menuju Zhao Yan dan dari ekspresi mereka saling mengenal. "Manajer Zhao, ada apa?" Kerumunan segera mengetahui apa yang sedang terjadi, dan beberapa pejalan kaki yang baik hati meminta Dong Suebing untuk melarikan diri. Yu Meixia menjadi pucat dan segera memeluk putrinya, sebelum memberitahu Dong Suebing. "Kamu lebih baik pergi sekarang. Novuro LB1N adalah platform pertama yang menyajikan bab ini.
Jawab Dong Suebing. Mengapa? Polisi sudah ada di sini. Mari kita lihat bagaimana mereka akan menyelesaikan ini. Yu Meixia panik. Mereka berada di pihak yang sama. Mereka itu merugikanmu. Zhao Yan menunjuk ke arah sopirnya, yang masih tergeletak di lantai. Sopir, saya melihat seseorang mengemis di sepanjang jalan. Dia pergi untuk membantu mereka dan dipukuli oleh orang itu. Apa yang salah dengan keamanan di Kabupaten Taiyan? Ah, wajah polisi berubah. Di mana pria itu? Zhao Yan menunjuk ke Dong Suebing. Itu dia. Tangkap dia segera. Jangan khawatir, manajer Zhao. Kami akan menangkap pelakunya. Seorang petugas berkata dan mengeluarkan borgolnya saat dia berjalan menuju kerumunan. Kata beberapa orang yang lewat. Mengapa kamu tidak bertanya-tanya sebelum menangkap orang? Saya ada di sana sepanjang waktu, dan pengemudi itulah yang pertama kali menabrak orang itu. Seseorang menambahkan, itu benar. Sopir itu mencoba menculik wanita di jalanan. Ibu dan putrinya menolak untuk mengikutinya dan dia mencoba menangkap mereka. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.